sebentar, sahabat Ngobras, kita sedang ada di Nazaret. Kita sering mendengar di Indonesia berkata umat Nasrani. Ternyata kata Nasrani berakar kata dari kata Nazaret. Bagaimana penjelasan secara teologianya, Pak Esra? Silakan, Pak Esra. Jadi kalau Kristen diambil dari kata Kristus, Nasrani diambil dari kata tempat tinggal Yesus, Nazaret. Hanya tadi ketika peristiwa ini terjadi, ketika pergi ke Mesir lalu kembali, Yesus tinggal di Nazaret, kan lahirnya di Bethlehem, baliknya ke Nazaret tempat kampungnya Yusuf. Lalu Alkitab bilang demikianlah terjadi, genaplah supaya firman yang mengatakan bahwa dia adalah orang Nazaret. Tapi kalau cari di Perjanjian Lama, ayat mana yang bilang Yesus orang Nazaret, itu tidak ada. Ya. Lalu kalau begitu kata Nazaret itu dari mana? Ada dua kemungkinan yang diberikan. Nazaret itu dari kata Neser. Di Yesaya 11 ayat 1, di mana dikatakan bahwa suatu taruk akan muncul. Ya. Taruk itu, berarti Yesus itu adalah taruk, artinya tunas yang keluar dari keturunan Daud. Itu Neser. Dari Neser dia menjadi Nazaret. Atau kemungkinan kedua, Nazaret itu datang dari kata Nasir, seorang yang istimewa. Di dalam Perjanjian Lama, seorang Nasir Allah. Jadi Yesus itu Nasir Allah, berarti Yesus itu adalah orang istimewa. Jadi Yesus memang menjadi manusia seperti kita, tapi dia adalah orang istimewa karena manusia hasil penjelmaan Allah. Tapi dengan terjadi di Nazaret ini kita bisa lihat ya, bahwa memang tadi sempat disinggung, katanya Yesus hanya tinggal 13 tahun di sini. Kenapa 13 tahun? Karena ada teori mengatakan bahwa pada umur 13 tahun itu Yesus mengembara. Anand Krishna bilang Yesus pergi mengembara di India. Nicholas Notovix mengatakan bahwa dia pergi sampai berguru sampai di biara di Tibet. Menjelang umur 30 tahun baru datang minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kalau Yesus memang tinggal besar di India, mestinya Jesus of Hindustan. Atau di Himalaya, Jesus of Himalaya. Tapi tidak, Jesus of Nazaret. Dan dia datang ke tempat dia dibesarkan dan seperti biasanya dia beribadah di rumah ibadah. Jadi ini memang kampungnya Yesus ya. Ini tempat tinggalnya Yesus, tukang kayu dari Nazaret. Jadi kata Nazaret itu sendiri sebetulnya sudah penggenapan dari nubuatan sejak zaman Yesaya. Nubuatan bahwa Yesus itu adalah tunas dari Daud dan juga sekaligus dia adalah orang istimewa. Jadi orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti orang yang istimewa. Karena itu kita sudah ikut orang istimewa, kita istimewa. Jangan jadi mualaf. Amin. Pesan istimewanya untuk orang-orang istimewa, sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Silakan, Pak. Kita harus bangga sebagai orang Nasrani, tidak boleh malu. Ya, walaupun kadang-kadang kita jangankan di Indonesia, di sini aja kok jadi minoritas ya. Ya, tapi ya begitulah, di mana-mana kebenaran atau kebenaran itu kelihatannya lebih kecil daripada ketidakbenaran. Sebentar, di sininya di mana? Kita lagi di Israel ini, Pak. Ya, di mana-mana aja. Di Indonesia, di mana saja, di mana-mana. Di mana-mana kebenaran tuh kelihatan kecil. Tapi ya walaupun kecil, tapi pasti akan terus bersinar. Dan karena itulah maka juga di sini karena berhubungan dengan Maria, kita juga harus ingat bahwa Tuhan pakai seorang Maria secara luar biasa. Dia manusia biasa, tapi Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi alat. Dia pengorbanannya luar biasa. Tapi saya kira Maria sendiri tidak bayangkan bahwa pengorbanannya itu mempengaruhi seluruh dunia. Berdampak sampai hari ini. Kalau sampai Maria menolak anugerah itu, kita juga nggak akan ada di sini. Jadi dengan kata lain begini, yang penting itu bukan Nazaret, bukan Bethlehem, bukan Golgota. Yang penting itu Yesus. Karena kalau Yesus tidak tinggal di sini, tempat ini tidak ada arti apa-apa. Jadi semua tempat itu menjadi berarti karena Yesus. Amin. Karena itu semua yang ikut perjalanan ini harus sungguh-sungguh percaya dan bangga punya Yesus. Oke? Amin. Sebelum kita masuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan bawa kami sampai di kota Nazaret, tempat yang dipercaya sebagaimana Maria mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengandung dan melahirkan sang bayi Natal yang kami kenal sebagai Yesus Kristus. Dan hari ini kami menjadi orang Kristen, menjadi pengikut orang Nazaret itu. Tuhan, tolong kami supaya kami rasa bangga. Kami tidak boleh malu, walaupun mungkin kecil, tapi kami tidak perlu malu, tidak perlu berkecil hati. Kami bangga punya Yesus, karena Yesus orang istimewa, dan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu adalah juga orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena
Engkau pernah tinggal di sini dan juga berkarya di sini, dan akhirnya karyamu sampai ke seluruh dunia dan termasuk di dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena Tuhan boleh pakai hamba-Mu Maria, dan Tuhan juga bisa pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Ngobras, Anda istimewa. Tuhan memberkati. Yes.